Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Dengan klik subscribe, kalian baru saja mendukung channel YouTube Mang Teo Wijaya supaya terus dapat berkarya di dunia YouTube, guys. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi yang menonton video ini dan salam kemanusiaan. Senin 17 September 1945 dan pada hari ini, Kamis 17 September 2020, 75 tahun Palang Merah Indonesia sudah berdiri. Di hari yang spesial ini, hari ulang tahun Palang Merah Indonesia dengan tema Solidaritas untuk Kemanusiaan. Apakah Palang Merah Indonesia sudah melayani masyarakat dengan sepenuh hati berdasarkan prinsip-prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional? Apakah Palang Merah Indonesia memiliki sumber daya manusia yang berintegritas? Apakah relawan KSR dan TSR mendapatkan jaminan kesehatan dan sarana prasarana yang layak? Dan bagaimana Palang Merah Indonesia menghadapi pandemi coronavirus ini? Di hari yang spesial ini, saya diberikan kesempatan untuk berbincang dengan orang nomor 1 di Palang Merah Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan. So, don't go anywhere, just stay in my channel and check this out. Saya selaku Ketua PNI Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar PNI di Kota Banjarbaru, kepada Ketua PNI Kota Banjarbaru, pengurus PNI Kota Banjarbaru yang hari ini telah melangsungkan upacara peringatan hari jadi PNI yang ke-75, walaupun sederhana tapi bukan mengurangi makna dari apa yang menjadi semangat kita semua di dalam mendedikasi dan didedikasikan terhadap organisasi PNI. Insya Allah PNI ke depan lebih bangkit lagi, PNI lebih maju lagi, PNI lebih bisa mendekatkan lagi kepada masyarakat, khususnya di dalam soal kemanusiaan sosial. Oke, baik Pak, selamat pagi. Izin, ini kebetulan kita di hari ini adalah hari spesial kita di Palang Merah Indonesia, dan kebetulan Bapak adalah orang nomor 1 di Palang Merah Indonesia di Provinsi Kalimantan Selatan. Kebetulan di tema kita pada tahun ini ke PMI ke-75 adalah solidaritas untuk kemanusiaan. Menurut pendapat Bapak, solidaritas untuk kemanusiaan itu yang seperti apa? Ya, solidaritas kemanusiaan berdasarkan tema ulang tahun PMI yang ke-75 ini merupakan komitmen, ya, mengembalikan komitmen kita tentang bagaimana kita menyatukan semua kekuatan insan PMI di dalam penanganan kemanusiaan. Hari ini bangsa kita sedang menghadapi yang namanya pandemi COVID-19. Oleh karena itu PMI sebagai organisasi yang bersifat sosial kemanusiaan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018, maka komitmen itu kembali kita kuatkan, yaitu tugas kita membantu pemerintah, meringankan pemerintah dalam menghadapi masalah-masalah yang terkait dengan bencana. Salah satu bencana hari ini yang membuat bangsa kita juga cukup direpotkan dengan kondisi yang semakin hari semakin meningkat, yaitu COVID-19. Maka oleh karena itu tema ulang tahun yang ke-75, soliditas kita, solidaritas kita untuk kemanusiaan, kekuatan kita tumpahkan semua untuk kepentingan bangsa ini, khususnya untuk masyarakat Kalimantan Selatan dan masyarakat Banjarbaru. Kira-kira Pak, terkait masalah pandemi COVID-19 ini, untuk kedepannya atau schedule-nya dan lain-lain sebagainya, itu kira-kira apalagi Pak yang kemungkinan belum terrealisasi untuk masyarakat khususnya Kalimantan Selatan dan Kota Banjarbaru? Masalah pandemi ini kelihatannya memang ya kita berupaya ya semaksimal mungkin PMI untuk melakukan penanganan pencegahan, ya kan, peningkatan kurva pandemi itu, kurva penularan COVID itu dengan upaya-upaya yang dilakukan PMI, baik itu melakukan disinfektan, melakukan kegiatan lain, membagikan alat atau sarana-sarana untuk kepada warga masyarakat untuk bertahan, di antara lain soal sabun, cuci tangan, hand sanitizer, termasuk
juga masker ini yang terus kita bagikan selama sepanjang pencegahan atau penghentian pengembangan virus ini belum dilaksanakan, yaitu dengan melakukan vaksinasi terhadap seluruh warga masyarakat. Oleh karena itu, kami sebagai keluarga besar PMI, kalau memang vaksin ini sudah bisa go ahead atau bisa going atau bisa dilakukan vaksinasi kepada masyarakat, kita memprioritaskan khususnya kita insan PMI ini yang hari ini terus di depan untuk menangani soal pandemi ini, kita harus melakukan vaksinasi itu. Dan pada gilirannya masyarakat secara seluruh harus mendapat vaksinasi. Ya, kami sebagai insan PMI itu harus berupaya berjuang untuk bisa mengambil peran itu. Kebetulan Bapak sudah menjabat sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Apakah Bapak sempat kepikiran saya bisa menjadi Ketua Umum PMI Provinsi Kalimantan Selatan? Apakah itu sudah ada di benak pikiran Bapak atau belum sama sekali, atau Bapak tidak kepikiran untuk menjadi Ketua Umum PMI Provinsi Kalimantan Selatan? Ya, pada saat itu saya seperti air mengalir aja di dalam kita mendedikasikan diri kita kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. Ya, pada saat itu saya diminta oleh keluarga besar PMI untuk dipercaya memimpin tampuk ya Ketua PMI Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun, kalau tidak salah 2012. Ya, saya menyatakan diri bismillah kalau itu sebuah amanah dan kepercayaan. Alhamdulillah kali ini sudah saya melakukan menjalani lebih dari hampir 7 tahun sebagai Ketua PMI. Ya, tentu saya punya kewajiban bagaimana PMI ini mampu meningkatkan kinerjanya, mampu membenahi organisasinya, sehingga apa yang menjadi tujuan PMI dengan hal-hal yang berkaitan dengan sosial kemanusiaan, dengan yang menyangkut kebutuhan akan darah yang hari ini kami ya tentu sesuatu amanah ini. Kalau saya juga tidak bisa melakukan itu semua kalau tanpa didukung oleh kawan-kawan pengurus lainnya, maupun juga oleh keluarga besar PMI. Bicara masalah tentang kinerja relawan dan sebagainya, kemungkinan banyak dari markas kabupaten kota ataupun bahkan relawan sendiri mempunyai suka dukanya Pak di organisasi ini Pak. Misalkan untuk saat ini kita sebagai seorang relawan itu ada beberapa yang mungkin tidak memiliki seperti BPJS itu Pak. Ya, itu yang terus kita harus perjuangkan. Tapi paling tidak di dalam menunjang semangat atau etos kerja para relawan ini, saya selalu memberikan motivasi. Saya tidak mau mereka yang kita percaya paling depan untuk melakukan penanganan segala hal yang berkaitan dengan baik itu bencana lain-lain, baik itu yang bersifat yang kayak hari ini terjadi soal COVID-19. Saya tentu memperhatikan, sangat memperhatikan. Paling tidak mereka diberikan suplemen untuk menahan diri dia, walaupun secara perlahan juga kita memberikan ya semacam perlindungan diri melalui insuran apa ini soal bertahap. Karena PMI ini terus terang saja, PMI ini kan tidak memiliki sumber pendapatan yang hari ini bisa mencukupi untuk melangsung organisasinya. Tidak lain adalah sebagai partisipasi yang melalui hibah dari pemerintah dan selebihnya partisipasi pihak masyarakat. Nah, mudah-mudahan masyarakat kita makin ringan hatinya untuk membantu PMI, karena semua satu perak pun yang dititipkan oleh masyarakat PMI kepada PMI, kami akan melaksanakan atau bertanggung jawab secara transparan. Untuk kedepannya Pak, Bapak sebagai seorang Ketua Umum Palang Merah Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, kira-kira Bapak untuk kedepannya seperti apa lagi Pak? Untuk kedepannya kita terus meningkatkan, ya kan, kapasitas kita, meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan kesiapan kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Jadi kita jangan hanya berpuas dengan kondisi sekarang, tapi karena ini bersifat dinamis, masyarakat ini, kebutuhan masyarakat juga bersifat dinamis, segala sesuatu yang berkaitan juga dengan masalah-masalah masyarakat itu cukup dinamis, khususnya di dalam soal penanganan bencana. Jadi bencana itu kita tidak melihat kategorinya, baik itu bencana alam yang bersifat banjir, kebakaran hutan, apa segala, ya istilahnya kebakaran rumah, puting beliung, ya kita harus ya. Makanya organisasi ini terus harus kita siapkan. Makanya sesuai dengan apa yang menjadi moto saya, terjadi suatu bencana di wilayah Kalimantan Selatan, PMI sudah harus ada di sana, harus berada di sana dalam waktu 3 jam. Sehingga untuk menjawab tantangan itu, untuk menjawab fase itu, maka kita organisasi ini terus kita maintain, organisasi ini terus kita perkuat. Jadi jangan kita puas dengan kekuatan yang ada, akhirnya kita lemah. Itu saja. Oke. Ya, itu tadi adalah pembicaraan kita bersama Bapak Lutfi Iskandar. Beliau adalah Ketua Umum PMI Provinsi Kalimantan Selatan. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa.